Jangan lagi berkata, itu nama-nama Ibrani. Dia cuma pinjam bahasa itu karena dia sudah tetapkan Israel adalah bangsa pilihanku. Mungkin kalau dia pakai bangsa Indonesia, dia akan pinjam nama Gatot Kaca, saudara. Kalau Gatot Kaca itu artinya aku adalah aku dan tidak ada yang lain. Kalau saudara nggak mau nyebut nama Yahweh, saudara berdoa, saudara bilang, aku berdoa kepadamu ya pribadi yang menamakan dirimu, aku adalah aku dan tidak ada yang lain. Jangan ganti dengan nama yang lain, karena nama yang lain itu artinya berbeda. Ada yang bilang Yesus itu dalam bahasa Hebrew artinya kuda. Allah itu artinya pohon besar. Yahweh bukan pohon besar, saudara. Yahweh bukan kuda. Yahweh adalah pribadi yang menyatakan, aku adalah aku dan tidak ada yang lain. Nggak ada yang sama dengan dia. Kalau Yeshua itu bukan Yahweh, terkutuklah orang yang menyembah Yeshua. Tapi karena firman mengatakan, tidak ada juru selamat yang lain selain daripada aku, dan dia juga yang mengkonfirmasi, meneguhkan pernyataan itu, berikanlah nama bayi itu adalah Yeshua, Yahweh Shua, Yahweh Juru Selamat. Dan dia berkata di dalam Wahyu 1 ayat 17 dan 18, aku adalah yang pertama dan yang terakhir, yang pernah mati dan hidup untuk selama-lamanya. Saudara, baca firman, biarkan dia menuntun roh saudara untuk masuk dalam kebenaran firman-Nya. Dan sebabnya, saudara nggak akan terus bertahan di dalam perayaan-perayaan berhala. Saudara akan dibawa kepada pengudusan nama Yahweh, pengudusan ketetapan Yahweh yang dicatat di dalam Imamat 23 ayat 1-44. Gak bisa enggak, saudara. Saya yang sederhana ini, ketika baca firman dia bukakan, hari ini saya ketemu sekian banyak hamba Tuhan mendapat penyingkapan yang sama. Pada akhirnya firman akan digenapi. Setiap orang akan diajar untuk mengenal Yahweh dan kebenarannya. Seperti lautan memenuhi bumi. Gak bisa enggak. Saudara tolak hari ini, saudara dipilih, saudara akan dikejar terus sampai saudara menerima kebenaran itu. Kalau saudara nggak dipilih, saudara akan dibinasakan seperti Yahweh membinasakan Firaun. Kitab suci mengatakan, aku sengaja mengeraskan hati setiap orang yang akan aku binasakan. Kasihan saudara. Oh, sebenarnya saudara diciptakan untuk diselamatkan. Karena kekerasan hatimu, kau yang memilih untuk dibinasakan. Dengar kabar baik ini. Mari kita baca ayat yang ke-11. Percayalah kepadaku bahwa aku ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Jika tidak, percayalah juga kepadaku karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang percaya kepadaku, maka dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan. Bahkan dia akan melakukan yang lebih besar daripada itu, karena aku pergi kepada Bapakku. Perhatikan saudara. Jika Anda mengatakan bahwa Anda di dalam dia di dalam Anda, gak bisa enggak. Apa yang dia kerjakan itu yang menjadi tujuan hidupmu. Apa yang dia kerjakan itu yang kita kerjakan. Dia gak menyembah ilah-ilah yang lain, sehingga kita tidak akan menyembah ilah-ilah yang lain. Dia selalu berbicara tentang kemuliaan Bapaknya, kita akan selalu berbicara tentang kemuliaan Bapa kita. Dia hidup di dalam kebenaran, kita pun akan hidup dalam kebenaran. Dia taat kepada Bapaknya, kita pun akan belajar taat kepada Bapaknya. Dia dengan mudah dapat mengampuni orang, kita pun akan dengan mudah mengampuni orang. Dia akan tegas menghadapi ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang munafik. Kita pun diberi keberanian yang sama untuk menghadapi orang-orang seperti itu. Nggak ada kong kali kong, saudara. Nggak ada pura-pura, nggak ada basa-basi. Dia Tuhan yang meneladankan sebuah kelembutan, sebuah ketulusan, sebuah kemurnian. Dia juga yang akan menganugerahkan kita roh yang sama untuk melakukan hal-hal yang tulus, yang murni, yang luhur, bukan yang kong kali kong, bukan yang basa-basi.
Ini kebenarannya, saudara. Ini kebenarannya. Mari belajar lebih lagi dan lebih lagi. Ayat 13. Dan apa saja yang akan kamu minta dalam namaku, aku akan melakukan itu, supaya Bapa dapat dimuliakan di dalam Putra. Jika kamu meminta sesuatu dalam namaku, aku akan melakukannya. Jika kamu mengasihi aku, peliharalah perintah-perintahku. Sekarang pertanyaannya. Dulu kita juga berdoa di dalam nama yang salah. Kok kita merasa doa kita dijawab? Ada dua kemungkinan. Jika kita belum tahu, anugerahnya tercurah di dalam kebodohan kita. Jika kamu buta, maka kamu akan dicelikan. Tapi jika kamu merasa kamu melek, kamu akan menjadi buta. Ini berbicara. Kalau setiap hari kita berkata, Roh Kudus, Engkau terlalu ajaib, terlalu besar, terlalu bagiku, sehingga aku gak pernah cukup untuk belajar tentang Engkau. Aku gak pernah akan lulus dan selesai untuk terus masuk di dalam pengajaranmu. Orang yang seperti ini orang yang rendah hati, saudara. Orang yang mau pelan-pelan kebutaannya itu dicelipkan, saudara. Tiap hari mau belajar. Sehingga gak ada istilah negatif yang dipakai. Oh, Tuhan Yesus itu sama dulu dan sekarang, gak berubah. Lalu dia gak mau berubah, gak mau diajak beranjak, gak mau diajak naik kelas, gak mau diajak untuk tahu lebih lagi, dimurnikan lagi, gak mau. Maunya di kelas 0, terus kelas TK menuju jadi goblok, terus tolol terus. Saudara, ini gak enak didengar. Yeremia 4 ayat 22 dan Yeremia 5 ayat 21 mengatakan, umatnya itu menjadi tolol dan goblok. Karena apa? Karena mereka cuma bisa melakukan hal-hal yang jahat. Mereka menutup hatinya untuk melakukan hal yang baik. Dan sebabnya Nabi Yeremia dipakai oleh Yahweh untuk menyampaikan kalimat yang keras ini. Saudara, kalau baca firman di Kejadian sampai Wahyu, nggak ada orang pilihan Yahweh yang minyek-minyek. Dia akan diajar, katakanlah ya jika ya dan tidak jika tidak. Selebihnya adalah roh jahat. Misalnya, itu sebabnya kalau roh Yahweh memenuhi kita akan dipenuhi oleh roh yang lembut luar biasa untuk menggapai orang-orang yang harus diperlakukan dengan lembut, dengan halus, dengan penuh kalimat yang enak didengar. Ada orang-orang tertentu memang harus dihardik, saudara. Bukan karena saya benci dengan mereka, tapi justru Yahweh yang Maha Tahu yang memerlukan sikap yang tepat untuk menghadapi mereka. Itu sebabnya, saudara, jangan tunggu Yahweh memperlakukan kita dengan tegas bahkan keras. Kita buka hati kita, sehingga ketika dia berbicara dengan lembut, kita peka mendengarnya. Kita respect dengan apa yang dia mau katakan. Yahweh itu bukan Tuhan yang jahat, saudara. Bukan Tuhan yang galak. Dia Yahweh yang maha lembut, yang senang berbicara dengan lembut-lembut. Ya, itu sebabnya dia itu adalah Roh Kudus yang bermanifestasi seperti angin, saudara. Dengan hembusan aja kita bisa merasakan, oh Roh Kudus, Engkau sedang berhembus di sekitar ini. Ketika urapannya turun, kita dapat merasakan urapannya begitu kuat, saudara. Gak perlu ada gempa bumi dulu baru kita tahu Yahweh sedang hadir di sini. Kita punya mobil mewah, kita punya rumah mewah, kita masuk ke dalamnya. Kalau kita punya hati yang lembut dengan Roh Kudus, kita selalu tahu untuk menangis dan terharu. Bapa, terima kasih. Nggak tunggu segala penyakit ngerong-rong, cancer, tumor semuanya. Udah hopeless, udah nggak punya harapan, baru datang sama Yahweh. Enggak. Dalam kehidupan yang nyaman sekalipun, kita dapat merasakan untuk tetap tunduk dan menghormati Yahweh. Itu pendisiplinan Yahweh memberikan kepada saya dan saudara, supaya kita tidak akan pernah kehilangan keselamatan yang Dia sediakan menuju kehidupan kekekalan. Saudara, mari buka, mari teruskan baca ayat yang ke-13 dan 14, kita ulangi.